start again. It's a rich thing. Kembali lagi di channel Sinau Sejarah. Salam budaya. Kali ini tim channel Sinau Sejarah berada di Kabupaten Ngawi, tepatnya di Benteng Van den Bosch, atau masyarakat sekitar mengenalnya dengan Benteng Pendem. Kenapa dinamakan Benteng Pendem? Karena dulu benteng ini didirikan lebih rendah daripada tanah di sekitarnya, maka terlihat seperti terpendam. Nah, sejarahnya, dulu pada abad ke-19, Ngawi ini menjadi pusat perdagangan dan jalur perlayaran dari pemerintah Belanda. Nah, pada masa itu juga sedang terjadi Perang Diponegoro. Nanti ada kaitannya antara Benteng Pendem dengan Pangeran Diponegoro. Nah, pada tahun 1825, pemerintah Hindia Belanda berhasil menduduki Ngawi. Nah, untuk menguasai dan mempertahankan kekuasaan mereka di Ngawi serta menguasai jalur perdagangan, maka membuat benteng pertahanan dengan pemimpinnya pada masa itu adalah Van den Bosch. Makanya benteng ini dinamakan Benteng Van den Bosch. Lalu apa kaitannya Pangeran Diponegoro dengan adanya Benteng Van den Bosch? Nah, tentu pantau terus di dalam channel Sinau Sejarah. Dan jangan lupa klik, comment, like, and subscribe. Halo, kembali lagi di channel Sinau Sejarah. Salam sejarah, salam budaya. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Kali ini, tim channel Sinau Sejarah berada di Kabupaten Ngawi. Tepatnya kita sedang belajar di Benteng Van den Bosch. Indonesia pernah dijajah oleh beberapa negara. Di antara negara yang pernah menjajah Indonesia adalah Belanda. Belanda adalah negara yang pernah menjajah Indonesia dengan waktu paling lama, yaitu mencapai 346 tahun. Dalam kurun waktu tersebut, Belanda berhasil menguasai wilayah Indonesia mencakup Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Ketika penjajahan selesai, banyak jejak-jejak dan peninggalan Belanda yang tertinggal di Nusantara. Salah satunya adalah Benteng Van den Bosch. Benteng Van den Bosch, atau yang lebih dikenal dengan Benteng Pendem, merupakan sebuah benteng yang terletak di Jalan Untung Suropati, Kelurahan Palem, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Benteng ini memiliki luas tanah 15 hektar. Untuk dapat menuju ke lokasi, sangat mudah dijangkau dengan kendaraan umum karena berada di sudut pertemuan Sungai Bengawan Solo dan Sungai Madiun. Benteng ini disebut dengan Benteng Pendem karena bangunannya yang sengaja dibuat lebih rendah dari tanah sekitar dengan dikelilingi oleh tanah tinggi sehingga terlihat dari luar seperti terpendam. Tanah tinggi tersebut memiliki tujuan sebagai tanggul yang menghalau luapan air Bengawan Solo sekaligus untuk menghalau lawan. Pada abad ke-19, Ngawi menjadi salah satu pusat perdagangan
dan pelayaran di Jawa Timur dan dijadikan sebagai pusat pertahanan Belanda di wilayah Madiun dan sekitarnya dalam Perang Diponegoro tahun 1825 sampai 1830. Dalam perlawanan melawan Belanda, daerah setempat dipimpin oleh kepala daerah, yang dipimpin pada masa itu oleh Bupati Kertodirjo. Nah, Ngawi dipimpin oleh Adipati Judo Diningrat dan Raden Tumenggung Surodirjo, dan salah satu pengikut Pangeran Diponegoro bernama Wirotani. Pada tahun 1825, daerah Ngawi berhasil direbut dan diduduki oleh Belanda. Untuk mempertahankan kedudukan dan fungsi strategis Ngawi serta menguasai jalur perdagangan, pemerintah Hindia Belanda membangun benteng yang diselesaikan pada tahun 1845, yakni Benteng Van den Bosch. Tak hanya bangunan benteng, di kawasan benteng tersebut juga terdapat makam Kiai Haji Muhammad Nur Salim yang merupakan salah satu pengikut Pangeran Diponegoro. Dahulu, Kiai Haji Muhammad Nur Salim pernah ditangkap oleh Belanda dan dibawa ke benteng bekas peninggalan Belanda tersebut. Kiai Haji Muhammad Nur Salim juga disebut sebagai orang yang pertama kali menyebarkan agama Islam di Ngawi dan menyurut semangat perlawanan di daerah sekitar. Dalam melakukan perlawanan, Kiai Haji Muhammad Nur Salim dan pasukannya membuat Belanda ketar-ketir sebab mereka tahu bahwa Kiai memiliki kekuatan tidak mempan terhadap peluru dan arit. Oleh karena itu, Belanda melakukan siasat dengan mengubur Kiai hidup-hidup di dekat benteng Van den Bosch. Hingga kini makam Kiai Haji Muhammad Nur Salim menjadi bukti kekejaman Belanda. Di benteng Van den Bosch terdapat banyak ruang seperti Kolosseum di Roma. Terdapat museum atau diorama yang menjadi rekonstruksi cerita pada masa kepemimpinan Van den Bosch. Yang menarik adalah terdapat beberapa foto kegiatan pada masa lalu ketika Belanda memimpin Indonesia. Terdapat foto Pangeran Diponegoro dan tentu terdapat foto keluarga Van den Bosch. Dan terdapat juga beberapa patung atau arca. Asrama tentara terletak di lantai 2 bangunan tersebut, sedangkan bangunan bawah tanah digunakan sebagai penjara tahanan atau penduduk lokal yang melawan Belanda. Bentuk penjara yang amat sempit memperlihatkan betapa kejamnya kepemimpinan Belanda pada masa itu. Benteng tersebut dihuni oleh 250 orang tentara Belanda bersenjatakan bedil, 6 meriam api, dan 60 orang kavaleri atau berkuda dengan dipimpin oleh Jenderal Johannes van den Bosch. Seperti yang sudah kita ketahui, Jenderal Johannes van den Bosch adalah orang yang membuat ide sistem tanam paksa di Indonesia dan membangun benteng tersebut dengan namanya untuk dijadikan tempat menyusun dalam penyusunan perencanaan-perencanaannya. Benteng dengan bangunan bergaya Eropa dan Romawi ini juga menjadi saksi sejarah dari perlawanan Pangeran Diponegoro terhadap Belanda karena tidak diterima jika Ngawi dikuasai oleh Belanda. Pada bagian dalam benteng sebelah selatan bangunan kantor umum terdapat 2 buah sumur yang konon saat dahulu dijadikan sebagai kuburan massal dan sebagai tempat pembuangan jenazah tahanan, serta para pekerja rodi dengan kedalaman 100-200 meter. Jika kita melihat secara langsung bangunan benteng Van den Bosch, ada beberapa bagian yang sudah setengah hancur. Hal itu bukan karena termakan zaman, melainkan pada tahun 1942 hingga 1943, benteng Van den Bosch pernah dibom tentara Jepang di era Perang Dunia Kedua.
Hingga kini, bagian yang terkena bom sudah ditumbuhi tumbuhan-tumbuhan dan dibiarkan sebagai saksi atas sejarah Indonesia masa silam. Jika berkunjung ke benteng ini, kita tidak hanya akan mendapat pengetahuan tentang ilmu sejarah dari benteng, tapi juga dapat menikmati berbagai spot yang menarik untuk diabadikan di kamera Anda. Oke, sekian pemaparan informasi dari tim channel Sinau Sejarah. Semoga kita sebagai generasi muda tetap melestarikan bangunan-bangunan sejarah seperti ini. Dan jangan lupa untuk terus mendukung channel Sinau Sejarah dengan cara klik like, komen, dan subscribe. Salam sejarah, salam budaya. Nantikan video-video informatif selanjutnya.